Halo, willkommen, selamat datang di channel di Halo semuanya. semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini Dini, and Juju and Dini. Dini. Kamu kenal sama Fajar nggak, Dini? Fajar siapa dulu Maju? Fajar Yang- teman aku ada SMP. Iya, banyak nama Fajar lah ya. Fajar sad boy. Oh, yang sama Dini Cagur itu bukan? Yang sama Dini Cagur. Iya. Menurut tahu, kamu tahu. gimana? Menurut kamu dia tuh gimana, Dini? Sad sih. Kasihan Baju. It's so sad. Iya, sad banget emang lihat Fajar. Aku sedih sih, maksudnya sedih. Ya, aku prihatin sama kisahnya dia. Pun kayak yang ya kasihan banget ini anak, pasti bentar lagi diundang ke podcast lainnya, pasti dia ntar jadi semakin viral dengan cerita dia yang sad itu gitu. Aku sedihnya itu Bukan sebentar lagi tapi udah ya pada udah saat itu, dipanggil di mana-mana. pada saat itu pas aku dikasih tahu sama adekku kan gitu, terus Mbak kamu lihat deh ini ada apa namanya Fajar gitu, dia lucu banget gitu, apa sih gitu. Terus waktu aku lihat aduh mas banget. Bukan malas banget ngelihat setnya dia atau ngelihat wajahnya atau lihat appearance atau lihat apanya Stylenya. gitu, stylenya, no, tapi lihat ke kisahnya yang diangkat itu loh. Itu aku yang Kalau aku sedihnya tuh karena dia masih kecil, Din. Iya. Masih di bawah umur kan, 15 tahun itu gitu. juga Kasihan betul. banget. Udah putus cinta dan segalau itu, dan bahkan mau Benar. mengakhiri hidup hanya karena putus cinta. sampai Terus mau putus sekolah lompat. juga. Holy. Lompatnya tuh dari God. jembatan ke kali ya. Ih. Coba kalau dari apartemen lantai 50 mungkin lebih pas. Astagfirullahaladzim. Iya dong, makanya itu kisahnya tuh yang bikin aduh, kayak yang orang-orang ini loh juga manfaatin itu buat cuan, itu kayak yang oke, gitu. Dan banyak yang nonton juga, terus aku yang kayak terus orang lain ngapain juga sih nonton gitu Ju. Iya. Terus gitu. tadi kan Om Deddy Iya, Corbuzier dia betul. bikin video, dia kayak ya nggak Marah-marah nyalain- sih dia. marah-marah sebenarnya, tapi nggak nyalain Fajarnya, Benar. nggak nyalain netizennya. Kalau Deddy Corbuzier dia nyalain KPI maksud Komisi Ju. Penyiaran Indonesia. Iya, betul. Kemana aja, karena di Iya. situ ada undang-undangnya bahwa anak di Benar. bawah umur itu harus dilindungi hak-haknya Betul. kan, Iya. untuk Terus- tidak membahayakan dirinya dan masa depannya. Betul. Terus juga Dede itu mempermasalahkan dia dulu waktu di TV, dia juga ngawancarain anak kecil, itu kena sensor gitu, nggak lulus KPI. Kena tegur KPI. Iya, kena tegur KPI gitu. Terus kenapa ini enggak gitu? Nggak Kemana adil, gitu? Tapi aku agak kurang setuju kalau membahas masalah masa depan ya, Din, karena jalan hidup orang tuh beda gitu kan. ya, Siapa tahu Fajar ini langkah pertamanya memang dengan cara seperti ini, dia nangis-nangis di depan kamera, dia diundang sana sini. Tapi kalau misalnya dia ditangani oleh orang-orang yang tepat, misalnya oleh manajemen yang baik, dia dijadikan aset dalam tanda petik ya. Dia itu bisa mengeluarkan segala Karya. potensinya dia gitu kan. Yang nggak semua anak seusia dia mampu Benar. gitu. ya. Bisa aja nanti dia bakalan jadi bintang kalau Benar. dia ditangani oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang jujur, dan nggak cuma ngambil keuntungan aja. Bener, kalau misalnya masa depan sih itu, tapi kalau aku lebih ke itunya Baju, ke dirinya dia sendiri gitu, secara psikologis gitu. Udah deh, dari awal aja aku udah kayak gitu ya. Tuh aku juga mikir, ini anak masih di bawah umur, terus abis gitu galaunya Nangis-nangis. udah segitunya, sampai keluar kata-kata puitisnya itu, yang sebenarnya itu juga ada sisi Kecerdasan. positifnya, yaitu linguistik, dia ada kecerdasan linguistik di situ. But then even if it is kecerdasan linguistik, setnya itu loh yang aku berat gitu loh Juliet. Maksudnya Anak ya, segitu harusnya masih main kelereng gitu ya. nah itu dia kayak yang itu juga pengaruh sosial media, I know about that, but then you don't have to set that much gitu menurutku. Kayak yang lu bener. Kamu kayaknya mempermasalahkan don't make stupid people famous ya. Sebenarnya dia tuh juga nggak stupid ya. Fajar itu kan punya kecerdasan linguistik yang cukup bagus. Kita aja belum tentu bisa mikir kayak gitu loh, Din. Iya, Kayak cepat gitu. cinta kita itu seperti segitiga gitu. Kamu garis pertama, aku garis kedua, dan dia adalah garis ketiga gitu. Kalau nggak salah
deh kalau nggak salah gitu. Padahal aku maunya ikutin. lingkaran gitu, nggak ada awal nggak ada akhir. yang nggak apa-apa juga sih, yang nggak apa-apa juga sih, itu puitis ya kan Baju, nggak apa-apa juga gitu. Cuman itu tadi balik lagi ke umurnya dia gitu. Terus itu kan buat dia sendiri, tadi kan aku juga sempat mention ntar dia tuh kecerdasan emosinya dia gitu ketika melihat hubungan relationship gitu, cinta gitu, itu tuh bisa jadi kan emang nggak semuanya ya, nggak semuanya, mungkin Fajar bisa lebih kuat mentalnya gitu, tapi kan kalau misalnya aku lihat dari umurnya biasa, jadi dia ntar growing up kayak yang alah gue juga dulu pernah kayak gini, ya udah nggak usah gitu, dia juga ntar bakalan bikin gue sedih lagi kayak gitu lah Mbak Jo. Nah itu ke Fajarnya sendiri. Terus aku lebih luasnya kan banyak nih anak-anak SMP yang udah pegang HP juga, yang lihat sosial media juga gitu, dan dia kan kayak yang portray orang viral tuh bisa nih kayak Fajar nih, yang dia tuh nanti sad. takutnya tuh ditiru gitu kan, maksud kamu Din. Kayak oh ya oke gitu. Oke, ini orang-orang juga kenapa sih menonton gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa kan, aku yang nggak suka, tapi jadinya aku nggak nonton. Kalau misalnya mau suka sih ya silakan gitu. Kalau aku dari sudut pandang penonton ya Din ya, kamu kenapa sih gitu? kenapa serius amat sih hidup lu gitu? Udah deh, ada hiburan Fajar yang seperti itu, ya udah tonton aja, lucu-lucuan aja. Hiburanku gitu lebih kan. ke stand up komedian yang lain yang lebih cerdas gitu sih Fajar. salah ya, Fajar itu cerdas ya. No, and I admit it. Aku nggak menolak Fajar nggak cerdas, cuman itu tadi awalnya dari ke yang putus cintanya yang berlebihan gitu. Aku juga yang mempermasalahkan adalah usianya Din. Kalau masalah ya putus cinta atau apa, kalau misalnya dia udah di atas 17 ya udah punya KTP aja, kayaknya udah mendingan gitu loh, masih bisa diterima. Tapi karena ini anak 15 tahun, itu yang dipermasalahkan. Betul. Selain Fajar tadi yang emang Fajar sad boy yang emang ceritanya sad dan kontennya sad, ada lagi sad yang lain Baju. Aku baru lihat tadi sih, nggak tahu, padahal itu udah beberapa hari yang lalu sebenarnya, tentang konten live TikTok yang isinya itu ada kakek-kakek dan nenek-nenek disuruh mandi. Iya, disuruh mandi kayak di tengah gitu. Di kubangan kolam, kubangan hitam, benar, kan? butek Baju airnya apa tuh? Butek, Ya, butek, keruh gitu keruh, kan. betul, Kayak kopi airnya. susu. Yes, betul. Kayak malam-malam gak sih itu? Soalnya gelap. Seingat aku tadi lihat, masalahnya aku lihatnya nggak yang Sekilas di, aja iya, aku kan nggak ya. lihat di TikToknya, aku nggak punya TikTok kalau sekarang. Jadi ya tuh aku lihat di Instagram yang potongan-potongan video gitu Baju. Dan dia pas nge-live itu dapet duit gitu, kayak yang saweran apa Baju namanya itu, gift. Iya. Dan TikTok memang sering banget kayak gitu Din, kayak nenek-nenek gitu mandi lumpur gitu berjam-jam di live gitu, yang nge-live-in biasanya cucunya atau anaknya. Best Jawanya lalapon. Terus nggak nenek-nenek, anak muda juga, orang dewasa juga pada mandi di kubangan kayak gitu, nge-live berjam-jam cuma buat demi dapat uang. Kayaknya semua orang tuh kayak udah buntu kali ya pikirannya untuk bekerja yang lebih proper gitu kan. Akhirnya bikin konten-konten yang kita ngelihatnya itu juga nggak tega gitu. Akhirnya orang bisa ngasih duit gitu ya Baju. Iya, kalau dapat duit, kadang-kadang nggak dapet Din, udah nge-live berjam-jam. Astaga. Nah kayak gitu, itu tuh diangkat tuh sama akun Instagram, aku lupa, aku nge-follow siapa ya Baju, pokoknya ada aja gitu. Terus di potongan-potongan itu ada potongan video lagi si seorang influencer laki-laki gitu kan Baju. Jadi si mas-mas ini bilang, untuk akun TikTok ini gitu, saya di-tag sama follower saya, bahkan di IG juga gitu. Masnya kalau mau kerja sama saya aja, intinya gitu bilangnya. Dibales, kerja sama saya aja daripada nyiksa orang tua kayak gitu loh, disuruh mandi berjam-jam. Iya, terus dibales ya Baju. Balesnya aku gateli bahasa Jawanya. Pokoknya intinya kurang ajar gitu ya balasannya ya. Astagfirullah, istighfar aku kayak Baju. Bilangnya tuh justru gini,
terima kasih sudah nanggepin gitu ya, apa namanya, ke TikTok saya, akun apa namanya, konten saya gitu dibilangnya gitu. Tapi lebih cepet masih transfer saya aja deh 200 juta sekarang gitu. Maksudlah Lah, mau dikasih kerjaan ditolak, cuma mau minta duit aja 200 juta udah sini gitu kan, aku nggak usah kerja buat kamu, intinya gitu ya. Benar. Oh my god. Nah kayak gitu-gitu loh teman-teman. Padahal barusan kemarin kita tuh ini ya Baju, upload kontennya yang Bu Eni sama Tiko itu. Jadi sosial media itu bisa menjadi sesuatu untuk menolong orang lain gitu. Untuk apa ya, to make a good impact gitulah pokoknya. Bisa bantu dan bisa apa ya, ya intinya pokoknya buat yang baik-baik gitu. Ya hiburan oke, tapi kan nggak gitu. Tapi daripada dia yang minta duit 200 juta dengan tidak ada alasan apa-apa, aku masih mending milih si Fajar ya kan. Nah, dia masih bisa berusaha untuk bikin kata-kata yang menarik, bikin kita ngakak-ngakak, ya nggak sih? Iya, itu masih ada, ya oke lah. Masih ada gitu. effortnya gitu kan. Daripada itu nyiksa kakek neneknya, suruh nge-live berjam-jam mandi cuma buat nyari simpati orang biar pada nyawer. Oh my god. Dan di akun Instagram Indozone kalau nggak salah .id Baju itu tuh ada keterangan lebih gitu. Kalau Bu Risma Menteri Sosial ya, Mensos itu ada komen gitu tentang ini gitu. Jadi itu ada undang-undangnya. Jadi kalau diusut dia bisa kena, dia bisa kena pelanggaran gitu. Jadi itu ya Din ya, orang-orang seperti Fajar atau mereka yang tiba-tiba viral di media sosial, diundang stasiun televisi, diundang podcast sana sini, itu kan mereka dapat keuntungannya, dapat uang gitu kan. Kalau mereka bisa memanfaatkan uangnya untuk investasi, untuk kepentingan masa depannya, bisa jualan. Iya, uangnya tuh bisa untuk hidup 100 tahun lagi gitu tuh. Ya alhamdulillah ya kan. Masalahnya kadang-kadang orang yang dari keluarga yang kurang mampu, kemudian pendidikannya juga kurang, memanfaatkan uangnya tuh kurang bijak juga Din. Kayak beli mobil misalnya, atau beli barang-barang yang mengimpress people gitu kan, membuat tujuannya untuk bikin orang wow gitu kan. Padahal dari segi investasi nggak ada, dari segi bisnis nggak ada gitu kan. Yang ada ya cuma spending money aja gitu. Itu bahaya sih. Kalau misalnya orang-orang di sekitarnya Fajar nih ya, orang tuanya, kakaknya misalnya tahu bagaimana cara memanage uangnya misalnya, ya udah Fajar nanti kita bikin pabrik gitu misalnya atau beli sawah 50 hektar, 100 hektar gitu atau beli kan, tanah gitu kan yang Baju di sini, di situ segala macam. Itu bagus tuh. Mudah-mudahan sih orang-orang seperti Fajar yang saat ini lagi naik namanya ya, terus duitnya lagi banyak-banyaknya, itu bisa bijak memanfaatkan uangnya. Betul. Terus kalau itu aku juga lagi ingat ini Baju, Cinta Laura, waktu dia di wawancarain Onat kalau nggak salah. Nah itu ada potongannya, aku lihat potongannya lagi-lagi di Instagram. Itu dia bilang dia habis dari Jember si Cinta ini. Soalnya dia habis lihat seorang anak di Jember itu yang dia pakai sepatu atasnya doang baju, bawahnya itu bolong. Bawahnya itu kayak gue dulu waktu kecil. Iya. Jadi itu kasih nih kepanasan, dia cuman kayak yang atasnya doang. Jadi kayak I have to meet this kid gitu katanya. Akhirnya saya minta tolong orang-orang saya, kata Cinta gitu, untuk mencari dan ketemu. Dan akhirnya dia datang. Dan juga Cinta nggak cuma ketemu si anak satu ini Baju, dia juga cari anak-anak lain gitu yang sama nasibnya dengan si anak ini, diajak Baju nginep ke hotel, diajak makan, diajak belanja kebutuhan sekolah, beliin sepatu sama Cinta Baju, terus dibukain ini yang plus, aduh merinding, yang hubungannya sama keuangan tadi, dibukain rekening sama Cinta yang itu nggak bisa diambil duitnya sampai dia umur 17 tahun. Oh bisa itu ya. Itu akan diisi sama Cinta sampai dia 17 tahun. Ntar kalau dia bisa buka rekening, ada berani lagi, terserah. Boleh dibuat bisnis, boleh dibuat sekolah lagi untuk jenjang yang lebih tinggi kan Cinta itu. Asal boleh jangan dibuat buat apapun. Judi ya. Nah, iya atau gitu. untuk hal-hal yang kurang baik. Iya, jadi itu aku langsung oh god gitu. Aku langsung inget tadi nah Baju bilang.
Iya. Pentingnya kita punya uang banyak tuh gitu, Benar. bisa bantu Bantu orang-orang orang. yang lagi membutuhkan. Uang juga kalau misalnya kan ada orang-orang yang ngapain sih viral-viral kayak gitu kan ya. Ya biarin aja kalau mereka punya uang, kan siapa tahu dengan uang itu kualitas hidupnya jadi naik. Misalnya anaknya yang tadinya sekolah di sekolah negeri yang biasa-biasa aja, karena tiba-tiba punya uang banyak bisa nyekolahin anaknya sampai ke Jerman misalnya. Kayak ibunya B.J. Habibie gitu kan. Udah jarang zaman sekarang tuh yang kayak gitu, Din, ya kan? Biasanya orang-orang pada pengennya tuh beasiswa gitu. Terus karena uang banyak juga akhirnya hidupnya lebih efektif gitu. Yang tadinya mau ke Jakarta misalnya naiknya bis gitu kan, akhirnya bisa naik pesawat gitu kan, lebih efektif. Benar. Jadi uang itu nggak cuma, jangan dilihat negatifnya ya maksudnya banyak hal yang bisa menaikkan kualitas hidup kita dengan uang gitu. Ini cuman berangkatnya aja tadi tuh loh, baju. Iya, Aku nggak suka kemasannya. Aku uang. mempermasalahkan kemasannya, bukan uangnya. Iya. So itu sih. Yaudah teman-teman. So buat para penggemarnya Fajar Sad Boy, yang penting jangan ikut-ikutan sad, dan mudah-mudahan usianya udah 20-an ke atas lah ya. Jangan yang masih muda-muda gitu. Iya, tapi bisa jadi pesan orang tua juga. Awasin gitu. Awasin Soalnya anak-anaknya. anak SMP tuh masih growing up banget. Iya. Emosinya Dan masih jangan lebay kalau putus Iya. cinta atau suka sama orang, nggak usah lebay, biasa aja ya. Pura-pura nggak pacaran. Makanya itu kan ketawa gue akhirnya kayak yang, ya Allah, yaudah deh. Terima kasih teman-teman Okay. sudah nonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.